Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Anissa Rahmawati dengan NIM 2020-12202 akan mempresentasikan materi mengenai manajemen proyek dan mengelola sistem global. Pertama-tama kita akan membahas pentingnya manajemen proyek. Ada tingkat kegagalan yang sangat tinggi antara proyek-proyek sistem informasi. Di hampir setiap organisasi, proyek sistem informasi perlu banyak waktu dan uang untuk melaksanakan daripada yang diantisipasi atau sistem selesai tidak bekerja dengan benar. Selanjutnya, proyek macet dan kegagalan sistem. Sebuah proyek pengembangan sistem tanpa manajemen yang tepat kemungkinan akan mengalami konsekuensi sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang jauh melebihi anggaran. Yang kedua, selip tak terduga waktu. Yang ketiga, kinerja teknis yang kurang dari yang diharapkan. Yang keempat, gagal mendapatkan manfaat yang diantisipasi. Kemudian, sasaran manajemen proyek. Manajemen proyek mengacu pada penerapan pengetahuan, keahlian, perangkat, dan teknik untuk mencapai sasaran tertentu dalam batasan anggaran dan waktu yang ditentukan. 5 variabel utama dalam manajemen proyek. Yang pertama, cakupan mendefinisikan pekerjaan apa atau tidak termasuk dalam sebuah proyek. Yang kedua, waktu adalah sebuah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Yang ketiga, biaya didasarkan pada waktu untuk menyelesaikan proyek dikalikan dengan biaya sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Yang keempat, kualitas adalah indikator seberapa baik hasil akhir dari sebuah proyek memenuhi tujuan yang ditentukan oleh manajemen. Yang kelima, risiko mengacu pada masalah potensial yang akan mengancam keberhasilan sebuah proyek. Gambar tersebut menunjukkan unsur-unsur struktur manajemen untuk proyek sistem informasi di sebuah perusahaan besar. Pada puncak struktur ini adalah kelompok perencanaan strategis perusahaan dan komite pengarah sistem informasi. Kelompok perencanaan strategis perusahaan bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana strategis perusahaan yang mungkin memerlukan pengembangan sistem baru. Selanjutnya, komite pengarah sistem informasi. Komite pengarah sistem informasi adalah kelompok manajemen senior yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengoperasian sistem. Ini terdiri dari kepala departemen dari area pengguna akhir dan sistem informasi. Komite pengarah mengkaji dan menyetujui rencana untuk sistem di semua divisi, berusaha untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sistem, dan kadang-kadang terlibat dalam memilih proyek sistem informasi yang spesifik. Kelompok ini juga memiliki kesadaran akan indikator kinerja utama yang diputuskan oleh manajer tingkat tinggi dan dewan direksi. Tim proyek. Tim proyek diawasi oleh kelompok manajemen proyek yang terdiri dari manajer sistem informasi dan manajer pengguna akhir yang bertanggung jawab untuk mengawasi beberapa proyek sistem informasi spesifik. Tim proyek secara langsung bertanggung jawab atas proyek sistem individu. Ini terdiri dari analis sistem, spesialis dari area bisnis pengguna akhir yang relevan, pemrograman aplikasi, dan mungkin spesialis database. Selanjutnya, mengaitkan proyek sistem dengan rencana bisnis. Rencana bisnis berfungsi sebagai peta jalan yang mengindikasikan arah pengembangan sistem atau tujuan rencananya, alasan-alasannya, sistem atau situasi sekarang,
pengembangan baru yang perlu dipertimbangkan, strategi manajemen, rencana implementasi, dan anggarannya. Kebutuhan informasi dan indikator kunci. Pendekatan strategis antara kebutuhan informasi, analisis strategis, atau faktor-faktor yang penting bagi keberhasilan yang menyatakan bahwa kebutuhan informasi suatu organisasi ditentukan oleh sejumlah kecil indikator-indikator kunci atas kinerja dari para manajer. Sistem informasi yang baru akan menitikberatkan pada penyediaan informasi yang membantu perusahaan untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut yang tersirat oleh indikator-indikator kunci atas kinerjanya. Analisis portofolio. Analisis portofolio digunakan untuk mengevaluasi alternatif proyeksi sistem. Analisis portofolio menginventarisasi semua proyek sistem informasi perusahaan dan aktivitas, meliputi infrastruktur, surat kontrak alih daya, dan lisensi. Selanjutnya, model penilaian. Model penilaian bermanfaat untuk memilih proyek dengan banyak kriteria yang harus dipertimbangkan. Kolom yang pertama digunakan oleh para pengambil keputusan untuk mengevaluasi sistem. Seiring dengan semua teknik sasaran, terdapat teknik pertimbangan kualitatif yang dilibatkan dalam menggunakan model penilaian. Model penilaian sangat umum digunakan untuk mengonfirmasi, merasionalisasi, dan mendukung keputusan, serta bukan sebagai para penengah yang terakhir dalam pemilihan sistem. Menentukan nilai bisnis dari sistem informasi. Biaya dan manfaat sistem informasi. Biaya adalah suatu pengorbanan yang harus dilakukan untuk melaksanakan suatu proses proyeksi yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Manfaat sistem informasi yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time, dan memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, serta pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Manfaat ada dua jenis. Yang pertama, manfaat berwujud atau tangible benefit. Yang kedua, manfaat tidak berwujud atau intangible benefit. Model penentuan harga opsi nyata. Model penentuan harga opsi nyata atau real option pricing model menggunakan konsep dari penilaian opsi yang dipinjam dari industri keuangan. Opsi ini pada dasarnya adalah hak, bukan kewajiban untuk melakukan tindakan di masa depan. Keterbatasan dari model keuangan. Model ini cenderung mengabaikan dimensi sosial dan organisasi dari sistem informasi yang dapat mempengaruhi biaya dan manfaat yang sebenarnya dari investasi. Model ini tidak cukup mempertimbangkan biaya dari gangguan organisasi seperti biaya untuk melatih pengguna akhir. Hal ini dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan. Selanjutnya, waktu yang diperlukan para manajer untuk mengawasi perusahaan dari sistem yang baru. Mengelola risiko proyek. Dimensi risiko proyek. Dimensi risiko proyek ada 3. Yang pertama, ukuran proyek. Yang kedua, struktur proyek. Yang ketiga, pengalaman dengan teknologi. Yang pertama, ukuran proyek. Semakin besar proyek, maka semakin besar risikonya. Yang kedua, struktur proyek. Proyek yang lebih terstruktur, persyaratannya jelas dan mudah, sehingga output dan proses dapat dengan mudah didefinisikan.
Proyek semacam itu menjalankan risiko yang jauh lebih rendah daripada persyaratan yang relatif tidak terdefinisi. Selanjutnya, pengalaman dengan teknologi. Resiko proyek meningkat jika tim proyek dan staf tidak memiliki keahlian teknis yang dibutuhkan. Jika tim tidak memiliki keahlian teknis yang dibutuhkan, maka akan mengalami masalah teknis atau memerlukan lebih banyak waktu untuk menyelesaikannya, karena dibutuhkan untuk menguasai keterampilan baru. Selanjutnya, manajemen perubahan dan konsep implementasi. Yang pertama, konsep implementasi. Yang kedua, peran pengguna akhir. Yang ketiga, dukungan dan komitmen. Yang keempat, tantangan manajemen perusahaan untuk rekayasa ulang proses bisnis, aplikasi perusahaan, serta merger dan akuisisi. Mengendalikan faktor risiko. Yang pertama, mengelola risiko proyek, meliputi identifikasi sifat dan risiko yang dihadapi proyek. Yang kedua, mengendalikan proyek. Para pelaku implementasi mengendalikan proyek dengan perangkat dan pendekatan manajemen risiko yang sesuai dengan tingkat risikonya. Merancang untuk organisasi. Karena tujuan sistem baru adalah untuk memperbaiki kinerja organisasi, proyek sistem informasi harus secara eksplisit membahas cara-cara di mana organisasi akan berubah saat sistem baru dipasang, termasuk pemasangan internet, extranet, dan aplikasi web. Selain perubahan prosedural, transformasi fungsi pekerjaan, struktur organisasi, hubungan kekuasaan, dan lingkungan kerja harus direncanakan secara hati-hati. Perangkat lunak manajemen proyek. Perangkat lunak manajemen proyek biasanya menampilkan kemampuan untuk menentukan dan memesan tugas, menetapkan sumber daya ke tugas, menetapkan tanggal mulai dan berakhirnya tugas, melacak kemajuan, dan memfasilitasi modifikasi terhadap tugas dan sumber daya. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengelola sistem global. Pertumbuhan sistem informasi internasional. Mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Strategi dasar yang harus diikuti saat membangun sistem internasional adalah memahami lingkungan global tempat perusahaan beroperasi. Ini berarti memahami keseluruhan kekuatan dasar atau pembalap bisnis yang mendorong industri Anda menuju persaingan global. Pengemudi bisnis adalah kekuatan di lingkungan yang harus ditanggung bisnis dan yang mempengaruhi arah bisnis. Demikian juga, periksalah dengan cermat penghambat atau faktor negatif yang menciptakan tantangan manajemen, faktor yang bisa mengganggu pengembangan bisnis global. Lingkungan global, penggerak dan tantangan bisnis. Ada dua faktor penggerak bisnis, faktor budaya dan faktor bisnis yang spesifik. Faktor budaya antara lain komunikasi global dan transportasi teknologi, pengembangan budaya global, munculnya norma-norma sosial global, stabilitas politik, basis pengetahuan global. Faktor bisnis yang spesifik antara lain pasar global, produksi dan operasi global, koordinasi global, global workforce, dan ekonomi berskala global. Tantangan bisnis. Tantangan bisnis antara lain yang pertama, di tingkat budaya adanya partikularisme. Partikularisme adalah penilaian dan tindakan berdasarkan pemikiran yang sempit atau berdasarkan karakteristik pribadi dalam bentuk apapun, agama, kebangsaan, etnis, regionalisme, dan posisi geopolitik. Menolak konsep dasar bagi suatu kultur global bersama dan menolak dimasuknya pasar domestik oleh barang dan jasa dari luar negeri. Yang kedua, aliran dan lintas batas didefinisikan sebagai perpindahan informasi yang melewati batas internasional dalam bentuk apapun.
mengelola sistem informasi internasional, strategi global dan organisasi bisnis. Terdapat 4 strategi global dalam basis struktur organisasi perusahaan global, di antaranya yang pertama, eksportir domestik. Cirinya, aktivitas perusahaan di negara asal perusahaan tersebut terpusat. Produksi, keuangan atau akuntansi, sumber daya manusia, penjualan atau pemasaran, dan manajemen strategis diatur untuk mengoptimalkan sumber daya di negara asal. Penjualan internasional biasanya menggunakan perjanjian agensi atau anak perusahaan, tetapi pemasaran luar negeri ini lebih bergantung kepada dasar strategi pemasaran di negara asal. Contohnya adalah Caterpillar Corporation dan pabrik-pabrik peralatan berat. Yang kedua, multinasional. Strategi ini memusatkan manajemen keuangan dan pengendalian di luar negara asal dan melakukan desentralisasi unitnya di negara-negara lain. Produk dan layanan penjualan di berbagai negara disesuaikan dengan kondisi pasar setempat. Organisasi menjadi suatu kumpulan dari fasilitas produksi dan pemasaran di luar negeri. Perusahaan yang menggunakan sistem ini contohnya adalah General Motors, Chrysler, dan Intel. Yang ketiga, waralaba atau franchiser. Dalam sistem ini, produk diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kalinya di negara asal. Tetapi, untuk alasan khusus, terdapat produk tertentu harus disesuaikan dengan personil luar negeri untuk memperluas proses produksi, pemasaran, dan sumber daya manusianya. Contoh dari franchise adalah waralaba makanan seperti McDonald's, Mr. Fried Cookies, dan KFC. Selanjutnya, yang keempat, lintas negara atau transnational. Sistem ini menjadikan sistem aktivitas dapat memberikan nilai tambah yang diatur dari perspektif global tanpa memandang batas-batas nasional, mengoptimalkan sumber daya dari pasokan dan permintaan, dan pemanfaatan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Tata kelola perusahaan-perusahaan seperti ini sangat mirip dengan struktur federal, di mana tempat ini manajemen pusat yang kuat untuk melakukan pengambilan keputusan, tetapi besar kekuatannya dan daya keuangannya pada seluruh divisi globalnya. Contoh perusahaan yang menggunakan sistem ini adalah Citicorp, Sony, dan Ford. Sistem global untuk menyatakan strategi. Teknologi informasi dan perbaikan di bidang telekomunikasi global memberikan fleksibilitas lebih bagi perusahaan internasional untuk membentuk strategi global mereka. Konfigurasi, pengelolaan, dan pengembangan sistem cenderung mengikuti strategi global yang dipilih. Sistem terpusat. Sistem terpusat adalah sistem di mana pengembangan dan operasi sistem terjadi secara total di basis rumah domestik. Sistem duplikat. Sistem duplikat adalah sistem di mana pembangunan terjadi di rumah tetapi operasinya diserahkan ke unit otonom di lokasi asing. Yang ketiga, sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi adalah sistem di mana masing-masing unit asing merancang solusi dan sistem uniknya sendiri. Selanjutnya, sistem jaringan. Sistem jaringan adalah sistem pengembangan dan operasi sistem yang terjadi secara terpadu dan terkoordinasi semua unit. Reorganisasi bisnis. Untuk mengembangkan struktur pendukung, sistem pendukung, dan perusahaan global, perusahaan perlu mengikuti prinsip-prinsip ini. Yang pertama, atur aktivitas penambahan nilai di sepanjang garis keunggulan komparatif. Yang kedua, mengembangkan dan mengoperasikan unit sistem pada setiap tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, dan internasional. Yang ketiga,
menetapkan di kantor pusat dunia sebuah kantor yang bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem internasional. Posisi petugas informasi kepala global. Mengelola sistem global. Skenario khas. Disorganisasi pada skala global. Akan sulit untuk mengkoordinasikan pengembangan proyek di seluruh dunia tanpa adanya jaringan telekomunikasi yang kuat, dan oleh karena itu sulit mendorong pengguna lokal untuk mengambil alih kepemilikan dalam sistem yang dikembangkan. Strategi sistem global. Yang pertama, tentukan proses bisnis inti. Yang kedua, identifikasi sistem inti untuk berkoordinasi secara terpusat. Yang ketiga, sistem pendekatan incremental, grand design, dan evolutionary. Yang keempat, buatlah manfaatnya. Solusi manajemen implementation. Yang pertama, menyetujui persyaratan pengguna umum. Yang kedua, memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis. Yang ketiga, pengembangan aplikasi koordinasi. Yang keempat, rilis software koordinasi. Yang kelima, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Isu-isu teknologi dan peluang untuk rantai nilai global. Perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan menimbulkan tantangan teknis khusus dalam lingkungan internasional. Salah satu tantangan utamanya adalah menemukan beberapa cara untuk membakukan platform komputasi global bila ada begitu banyak variasi dari unit operasi ke unit operasi dan dari satu negara ke suatu negara lain. Tantangan utama lainnya adalah menemukan aplikasi perangkat lunak khusus yang user-friendly dan yang benar-benar meningkatkan produktivitas tim kerja internasional. Platform komputasi dan pengintegrasian sistem. Platform komputasi dan pengintegrasian sistem haruslah menjawab bagaimana sistem inti yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang ada yang telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi-divisi yang berbeda, orang-orang yang berbeda, dan untuk jenis-jenis perangkat keras komputasi yang berbeda. Agar dapat mengembangkan sistem global, terdistribusi, dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintasi batas-batas antar negara. Konektivitas. Permasalahan yang terjadi biasanya adalah kualitas jasa, keamanan, biaya, dan tarif, manajemen jaringan, lambat dalam penginstalan, kualitas yang buruk dalam jasa internasional, keterbatasan yang disebabkan oleh peraturan, dan kapasitas jaringan. Lokalisasi software. Keterbatasannya harus menyediakan software dalam berbagai bahasa. Tampilannya harus mudah dipahami oleh pengguna.